Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Nah, sobat pengadaan, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara untuk mengetahui proses transaksi secara keseluruhan pada katalog elektronik versi 5 khususnya. Nah, untuk katalog versi 5 sendiri ini sebenarnya sudah diberikan menu untuk mengetahui transaksi yang ada pada katalog elektronik sendiri. Nah, untuk mengetahuinya, silahkan teman-teman bisa mengakses menu Monev, kemudian dashboard transaksi. Nah, ketika teman-teman memilih dashboard transaksi, maka akan dialihkan ke halaman baru. Nah, di halaman baru ini, teman-teman bisa mencari atau melakukan filter sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Misalkan di sini saya ingin mengetahui produk dan juga transaksi e-purchasing mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli. Kemudian untuk katalognya, saya hanya ingin melihat katalog lokal saja. Maka silahkan difilter katalog lokal. Kemudian untuk pengelolanya, ini silahkan dimasukkan. Misalnya di sini saya memilih Kabupaten Magetan. Kemudian jika sudah provinsinya, ini saya pilih Jawa Timur. Kemudian tahun anggarannya 2024 dan KLPD-nya saya pilih Magetan. Untuk nama satuan kerja saya pilih semuanya. Kemudian saya klik Apply Change untuk menerapkan filter yang sudah dimasukkan oleh teman-teman. Nah, setelah kita klik Apply Filter, nanti akan muncul data produk dan transaksi sesuai yang difilter oleh teman-teman. Jadi di sini nanti akan muncul jumlah produk tayang. Nah, produk tayang ini ada yang all time. All time itu artinya mulai pertama kali katalog elektronik lokal ini digunakan. Dan sesuai filter tanggal, berarti dari 1 Januari 2024 sampai hari ini. Kemudian di sini juga ada lagi produk tayang berdasarkan etalase yang ada. Nah, di sini untuk produk tayang ini juga diklasifikasikan ke dalam TKDN, non-TKDN, dan juga produk impor. Nah, selain itu, teman-teman juga bisa melihat jumlah penyedia berdasarkan kualifikasi usahanya, usaha mikro, kecil, menengah, maupun non-UKM. Kita lanjut ke bawah, di sini ada grafik, kemudian ada juga jumlah produk tayang berdasarkan jenis penyedia, kemudian berdasarkan jenis produk juga, ada grafik lagi. Nah, ini sangat bermanfaat sekali teman-teman, silahkan teman-teman cari informasi di sini. Kemudian ada apa lagi kita lihat, ada transaksi e-purchasing katalog, nominalnya berapa, kemudian ada TKDN, nilainya berapa, kemudian transaksi e-purchasing berdasarkan etalase yang kita miliki, berapa saja. Kemudian jika dilihat lagi ke bawah, ada 10 transaksi terbesar, kemudian transaksi penyedia terbesar, peringkat transaksi KLPD, kemudian di bawah ini ada detail transaksi KLPD per etalase. Nah, di sini teman-teman juga bisa melihat transaksi yang dilaksanakan oleh dinas atau instansi. Ini dia berdasarkan itemnya, jadi per item. Jadi kalau satu paket itu di dalamnya ada 5 item, maka di sini akan muncul 5 baris, gitu ya teman-teman. Nah, setelah itu masih ada lagi link yang disediakan oleh LKPP untuk kita melakukan monitoring dan evaluasi pada katalog elektronik. Nah, link yang kedua adalah Monev Katalog. Ini bisa di search pada browser menggunakan kata kunci Monev e-katalog lkpp.go.id. Nah, teman-teman akan diarahkan pada halaman login. Pada halaman login sendiri, ini nanti akan ada 2 tab, yaitu non-penyedia dan penyedia. Untuk tab non-penyedia sendiri, ini hanya bisa digunakan login menggunakan user ID dari Kepala UKBBJ dan juga admin katalog elektronik
lokal. Khususnya kalau di tempat saya adalah admin katalog elektronik Kabupaten Magetan. Kemudian pada tab penyedia pun penyedia juga dapat mengakses transaksi yang dilakukan pada rentang waktu tertentu. Nah, kita coba untuk halaman non penyedia. Ini saya menggunakan user ID dari Kepala UKPBC. Nah, ketika sudah berhasil login, nanti akan muncul 4 menu yang dapat teman-teman download. Yang pertama adalah harga produk, kemudian transaksi berdasarkan etalase, transaksi dari KLPD, kemudian produk tayang lokal maupun sektoral. Nah, masing-masing dari laporan ini mereka mempunyai filter sendiri-sendiri. Misalkan di sini saya akan memilih transaksi yang dilakukan oleh KLPD, klik saja pada bagian download, kemudian masukkan filter sesuai yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, jika sudah dirasa sudah, nanti silahkan diklik ekspor data. Di sini sudah ada juga formatnya yang mau diunduh dalam bentuk CSV atau CSV titik koma. Nah, ini kemudian untuk link yang ketiga adalah dari link bigboxlkpp.co.id. Nah, di sini di halaman dashboard ini teman-teman juga bisa mengetahui nilai e-purchasing dari masing-masing OPD. Nah, untuk mengetahuinya, silakan teman-teman masukkan filter terlebih dahulu. Misalkan di sini saya dari Kabupaten Magetan, maka saya akan memilih pemerintah daerah, kemudian kabupaten. Untuk ini masukkan Kabupaten Magetan saja. Kemudian saya pilih semua satker dan tahun anggarannya 2024. Nah, kita lihat hasilnya berada di bawah. Nah, di bawah ini sudah ada ya. Jadi di sini perencanaannya berapa itu semuanya sudah kelihatan. Dari perencanaan penyedia, perencanaan PDN, perencanaan UMK, perencanaan e-purchasing hingga realisasinya. Jadi realisasinya penyedia berapa, realisasi PDN berapa, realisasi e-purchasing berapa, semuanya sudah ada di sini. Nah, sekian teman-teman. Mudah-mudahan informasi untuk monitoring dan evaluasi katalog elektronik ini dapat bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.